Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita ingin di bulan yang ketujuh ini, kita ingin mengalami Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kembali. Masih berkaitan dengan dua kali sesi saya sampaikan tentang kuasa Yesus lebih besar dan mendapatkan yang lebih besar. Jadi, mendapatkan yang lebih besar, yaitu kuasa Yesus itu dialami oleh seorang laki-laki, yaitu orang yang lumpuh yang mengemis di pintu gerbang bait Allah. Nah, hari ini saudara-saudaraku, masih berkaitan dengan peristiwa ini, kejadian ini, bagaimana reaksi, sikap orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan melalui kedua hamba Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mari bersama-sama kita membaca, dan saya akan baca buat kita semua, membuka firman Tuhan. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini di rumah, Kisah Para Rasul fase yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Suara di Serambi Salomo. Suara di Serambi Salomo. Mulai ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26,
Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Katakan amin. Saudara, menarik sekali ya, bagaimana cinta dan sayang Tuhan kepada umat pilihannya, umat Israel. Kalau kita baca barusan ayat ke-26, ada kata, dan bagi kamulah pertama-tama. Ya, ini luar biasa saudara-saudaraku ya. Hari ini saudara-saudara kita lihat bagaimana setelah laki-laki yang mengemis di bait Allah, ya, lumpuh, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, dan itu menjadi satu sorotan ya bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mereka keheranan, mereka bingung ya, selama ini orang ini duduk mengemis ya sejak dia lahir ya. Dia lahir, dia sudah seperti begitu, dia minta-minta seperti begitu ya saudaraku, karena sejak dia lumpuh, yang dikatakan sejak dia lumpuh, sejak lahir dia sudah lumpuh dan meminta sedekah. Dan kita boleh melihat bagaimana ya hal yang luar biasa terjadi. Dan saya percaya saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Petrus ini di Serambi Salomo adalah suara kebenaran, ya, suara dari Tuhan. Itulah sebabnya khotbah pada hari ini saya beri judul Suara di Serambi Salomo. Ini bicara tentang penginjilan dan bicara tentang kesaksian, tapi bicara juga tentang teguran yang kuat kepada orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Dan dalam lanjutan firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat dan kita akan membaca, melihat dan merenungkan bagaimana kesembuhan dan mujizat yang dialami pengemis yang lumpuh itu memberi satu pelajaran yang sangat penting. Ya, saya mempersiapkan ini, kita boleh melihat kebenaran-kebenaran disingkapkan. Rasul Petrus sekali lagi ya bersuara menginjili saudara-saudara sebangsanya di Serambi Salomo. Ya, sama persis waktu Petrus berkhotbah pada hari raya Pentakosta. Kalau kita mau mundur di pasal yang kedua, ya saudara-saudara, ya saya sudah pernah sampaikan ini, saat semua murid dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, menemplak, menegur, ya, menyindir orang-orang yang menyindir mereka di hari Pentakosta. Ya, dan hal yang sama kemudian terjadi di Serambi Salomo. Saudara-saudaraku, saya percaya setiap perbuatan yang dilakukan oleh Allah ya di masa lalu, bahkan sampai di masa kini, ini memiliki satu misi di dalamnya. Misi itu adalah untuk memberitakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Haleluya, saudara-saudaraku. Masih bersama dengan ditemani oleh Rasul Yohanes. Saya mau katakan ya, khotbah Petrus ini, saudara-saudaraku, khotbah Petrus di Serambi Salomo ini menggenapi apa yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau kita boleh baca, saya baca buat kita semua ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa perkataan, kuasa mujizat, kuasa dari surga itu terjadi dalam kehidupan Yohanes dan Petrus. Mengapa, saudaraku? Karena Roh Kudus sudah turun atas hidup mereka. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ada kata dan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya, dan itu benar-benar digenapi apa yang dilakukan oleh Petrus. Digenapi. Ya, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Petrus mengawali itu di Serambi Salomo. Setelah dia khotbah di hari raya Pentakosta, dia kemudian menapaki lagi satu langkah ke depan. Ya Bapak Ibu, bersama dengan mitranya, partnernya dalam pelayanan, yaitu Rasul Yohanes. Nah, saudara-saudaraku, orang-orang sebangsanya itu harus diinjili terlebih dahulu.
Benar kata ayat yang ke-26 tadi. Ya, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Saudara, kita tidak boleh ada iri dan dengki kepada bangsa ini, bangsa Israel ini. Bagi orang dunia, bagi bangsa, kebanyakan bangsa di seluruh dunia, bangsa Israel ini bangsa yang penuh dengan kontroversi. Banyak yang tidak suka dengan bangsa ini, ya. Banyak yang ingin menghancurkan bangsa ini, membinasakan bangsa ini, ya, mempunahkan bangsa ini. Tapi kalau saya mau berkata, saudara-saudaraku, bangsa ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kalau saya boleh mengutip, walaupun tidak dalam catatan khotbah saya, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Kita buka sebentar, saudara-saudaraku, dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Ya, pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata begini, mengenai Injil, mereka adalah setru Allah. Mereka ini ya bangsa Israel, saudaraku. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Itulah sebabnya kalau tadi kita menyimak pembacaan Alkitab kita dalam Kisah Rasul tadi, saudara, kita mengutip perkataan Petrus bahwa dia menyinggung Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Ya kan? Kemudian ayat 29 berkata begini, saudara. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Inilah Allah kita. Allah yang hidup yang kita sembah. Ya, pagi tadi saya baca renungan begini, saudara-saudaraku ya. Bagaimana kita tetap berdiri di atas kebenaran, tapi kita tidak boleh menghakimi orang tanpa kasih, ya. Kebenaran tetap harus kita tegakkan, tapi kita pun harus tetap memiliki kasih. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan tidak membenci orang yang berbuat dosa. Haleluya, saudara-saudaraku. Kadang-kadang posisi kita ini, saudara-saudaraku, kita merasa kita sudah hebat, kita sudah belajar firman Tuhan, kita ini cepat menghakimi orang, ya kan? Padahal belum tentu orang itu berbuat salah. Nah, ternyata saudara-saudara, kita harus punya satu sikap untuk tahu tetap bijak dalam hidup ini. Kita adalah pewarta Injil, hamba-hamba itu pewarta Injil, menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi kita pun tetap harus berdiri di atas kasih Tuhan. Haleluya, saudaraku. Itu sebabnya saya percaya, sekeras-kerasnya Petrus berkhotbah, dia pun saya percaya dia tetap mengasihi bangsanya. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, mari kita akan melihat ya dua hal penting yang saya akan bagikan bagi kita semua. Perenungan apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan saat ini. Saudara, mari kita melihat yang pertama. Saya akan baca lagi ayat 11 sampai dengan ayat 16 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, pengemis yang sudah disembuhkan itu ya, yang sudah mengalami mujizat. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Perhatikan lagi ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Petrus mengingat kembali dalam tegurannya, dalam seruannya, mengingat kembali apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebangsanya ini. Ya, ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kita tahu bersama, mereka bilang salibkan dia, bebaskan Barabas. Ya kan? Kita masih ingat itu. Ayat 15, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh,
tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami, apa saudaraku, apa? Kami adalah saksi. Perhatikan ini. Kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saya percaya, ya, walaupun sebenarnya, ya, yang utama adalah bukan untuk membela orang yang mengalami mujizat kesembuhan itu, ya, karena kita tahu saudara, sejak Yesus masih ada di muka bumi, setiap Yesus membuat mujizat, ya, tidak semua orang itu kagum, saudaraku. Tentu ada beberapa kalangan yang iri dan dengki, yang menuduh Yesus itu membuat hal-hal itu seperti mujizat itu, menuduh Yesus yang bukan-bukan. Demikian pun yang terjadi. Saya percaya di balik kekagetan, keheranan orang-orang yang melihat mujizat kesembuhan yang dialami orang lumpuh ini, ya, mereka coba menyerang Petrus dan Yohanes. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus sudah turun atas hidup kedua hamba Tuhan ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Petrus, bukan saja dia untuk membela orang mengalami kesembuhan, tapi untuk menegaskan bahwa kuasa yang ada pada mereka adalah kuasa di dalam nama Yesus. Saudara, yang pertama, perhatikan. Yang pertama, yang kudus dan yang benar, itulah yang harus kita suarakan dalam kehidupan ini. Yang kudus dan yang benar, pribadi itulah yang harus kita suarakan dalam kehidupan ini. Tadi kita membaca di ayat yang ke-14. Yang kudus. Ya, yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Saudara, poin yang pertama, yang kudus dan yang maha benar, pribadi inilah yang harus kita suarakan dalam kehidupan ini. Dia yang utama. Jangan tolak dia. Orang-orang Israel pada masa itu, dalam keemosian mereka, dalam ketidakpengendalian diri mereka, dalam pengaruh buruk pemimpin-pemimpin pada masa itu, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka lebih suka melihat Yesus disalibkan dan meminta kepada Pilatus untuk membebaskan seorang penjahat. Yang pertama, saudara-saudaraku, dia yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang engkau beritakan dalam kehidupanmu? Siapa yang engkau beritakan? Apa yang engkau suarakan dalam kehidupanmu? Apakah dalam mengikuti Yesus terlalu banyak ujian, pencobaan yang kau alami sehingga membuat engkau lupa bersyukur kepada Tuhan? Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saya dan saudara semua, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudaraku, tetap suara hatimu harus menaruh percaya kepada Dia. Dia yang kudus, Dia yang maha benar. Haleluya. Saudara, Petrus dan Yohanes sudah alami ini. Mereka mengalami bahwa benar mereka adalah saksi. Dialah yang kudus, Dialah yang maha benar. Dia Allah yang maha kudus, tidak tersentuh dengan dosa. Iblis coba menggoda Yesus setelah Yesus berpuasa, tapi iblis dibuat keok oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, siapa yang kau suarakan dalam kehidupan ini? Saya berdoa, suara kebenaran, seruan dari serambi Salomo ini harus menggaung penuh dalam setiap kehidupan kita. Jangan besar-besarkan persoalanmu. Jangan besar-besarkan masalahmu. Besarkanlah nama Yesus dalam kehidupan ini. Dia yang utama. Saudara boleh tulis di buku catatan saudara. Yang pertama, yang kudus dan yang benar. Dialah yang harus kita suarakan dalam kehidupan ini. Dia yang utama. Saudara, saya ajak kita untuk melihat kitab Kolose. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, saudara-saudaraku, mulai dari ayat 15 dan ayat 27 sampai 29. Ayat 15 dulu ya. Ayat 15. Kolose 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung
lebih utama dari segala yang diciptakan. Katakan amin. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, bangsa Israel yang pertama-tama mengalami kasih karunia, yang kita tahu kemudian ditolak. Semua bicara tentang yang pertama. Yesus yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia yang sulung. Nah, perhatikan ayat 27 sampai 29. Kepada mereka, kepada siapa saudaraku? Kepada kita semua. Kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus, apa saudaraku? Ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan apa? Akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, bayangkan ya, kuasa itu bekerja dengan sangat kuat dalam kehidupan Rasul Paulus. Kuasa itu pun bekerja dengan kuat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Dan kuasa itulah yang menyembuhkan laki-laki yang lumpuh sejak dia lahir. Katakan amin. Nah, saudara, perhatikan kalimat kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, siapa yang kita suarakan dalam hidup kita? Jangan tempatkan Yesus di pojokan dalam kehidupanmu. Jangan. Dia harus berada di tengah-tengah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam karirmu dan pekerjaanmu. Kalau engkau tempatkan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, sebagai pusat pujian dan penyembahanmu, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan bilang. Berkat-berkat Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudaraku. Berkat keselamatan itu, saudara, yang paling utama. Bangsa Israel menolak Yesus. Padahal bangsa ini yang pertama-tama menerima kebenaran ini. Tapi mereka menolak. Bersyukurlah kita yang tidak menolak Yesus. Dan hidupmu harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya, kalau kita kembali kepada kisah Rasul tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Ini keras, ya. Khotbah Petrus diserambi Salomo ini keras, saudara-saudaraku. Kalau kita baca lagi ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, saudara-saudara. Amin. Memang benar, Kristus pernah mati. Tapi kemudian hari ketiga dia bangkit. Pengharapan itu ada. Haleluya. Jadi kalau hanya masalah sepele dalam hidup ini, saudara, kita tidak ada lagi di level itu, saudaraku. Level kita adalah bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya tuh kalau mau bersaksi, saudara-saudaraku, sampai sejauh ini, saudaraku, saya dan keluarga saya sangat diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya sama mengalami ini semua dalam kehidupan ini. Saat kami membutuhkan sesuatu untuk keperluan hidup, tangan Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Dia menyediakan apa yang kami butuhkan. Saya percaya setiap saudara yang menonton video khotbah ini, apapun pergumulanmu, tempatkan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Dia yang kudus, Dia yang maha benar. Dialah yang harus kita suarakan dalam kehidupan ini. Haleluya. Tapi ingat, saudara-saudaraku, ya, tapi ingat, terkadang tanpa kita sadari, bahkan suka kita sadari, kita seperti kebanyakan orang dunia memanfaatkan pribadi yang berbuat baik kepada kita. Itu tidak boleh ada dalam kehidupan orang percaya.
Hatimu harus tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Hatimu harus benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Jangan memanfaatkan Tuhan untuk supaya engkau diberkati Tuhan. Jangan. Kita harus memanfaatkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, mungkin apa yang saya sampaikan tidak sekeras apa yang Petrus sampaikan ini. Tapi jujur dari hati saya yang paling dalam, saya sedih kalau melihat saudara, hidup saudara jauh dari Tuhan. Jauh dari yang namanya yang kudus dan yang maha benar. Kita sadar, tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini egois, saudara-saudaraku. Ya, kita merasa kita yang paling benar. Jangan. Gak ada yang paling benar, saudara-saudaraku, dalam hidup ini. Hanya Dialah yang maha benar. Ya, artinya apa, saudara? Kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap, kelakuan kita, perbuatan kita, agar kita bukan saja baik, tapi kita juga menjadi sempurna sama seperti Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku, poin yang kedua, kita akan baca ayat 17 sampai 26. Kita kembali pada Kisah Rasul pasal 3, ayat 17 sampai ayat 26. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Itulah sebabnya, saudara, mata rohani kita tuh tidak boleh buta. Ya, banyak baca Alkitab, baca firman Tuhan. Oke, terus ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Perhatikan ayat 19, saudara-saudaraku. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saya lompat ayat yang ke-26, saudara perhatikan ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, ini benar-benar ya, kalau saya mau katakan, saudara-saudaraku, dikoreksi habis bangsa Israel ini oleh Petrus. Ya, bisa dikatakan ditelanjangi oleh Petrus. Apakah Petrus ingin memalukan mereka? Tidak. Karena Petrus berdiri di atas kebenaran, tapi Petrus pun menyampaikannya dengan penuh kasih. Nah, untuk ayat 26 ini, saudaraku, saya akan baca dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan untuk ayat 26 ini. Ayat 26-nya berbunyi demikian. Itu sebabnya Allah memilih hambanya, lalu menyuruh dia datang kepada kalian terlebih dahulu. Kita tahu bersama, Natal yang pertama, Yesus datang di Bethlehem. Dia lahir di kota Bethlehem. Ya, supaya apa, saudara? Ia memberkati kalian. Perhatikan sisa ayatnya. Caranya, bunyinya begini, saudara. Saya baca buat saudara, perhatikan nih. Caranya ia memberkati ialah dengan membuat saudara-saudara sekalian bertobat dari cara hidupmu yang jahat. Wow, saya kagum membaca firman Tuhan ini. Saudara, cara Tuhan memberkati bangsa Israel itu dengan cara supaya mereka bertobat kembali atau menjauhi kejahatan. Tadi juga di ayat yang ke-19 kita baca, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saudara, yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, karena ini semua buat kita semua. Yang kedua, kesempatan dan waktu untuk bertobat masih ada. Tapi jangan menunda-nunda. Saya ulangi, kesempatan dan waktu untuk bertobat masih ada. Tapi jangan menunda-nunda. Bapak Ibu, dari dasar hati saya yang paling dalam, saya coba memposisikan diri saya seperti Petrus ini kepada kita semua.
kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Waktu dan kesempatan masih ada untuk kita bertobat, meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ayo, bangkitkan semangatmu. Ayo, datang kepada Tuhan. Ayo, beribadah. Ayo, membaca firman Tuhan. Jangan tunda-tunda, saudaraku. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tadi malam, saudaraku, ada satu ayat saya baca di handphone saya, diingatkan saya, ya. Siap sedialah. Ya. Karena waktu Tuhan itu datang, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, untuk melengkapi poin yang kedua ini, saya ajak kita untuk melihat 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga sebagai ayat yang terakhir, ayat 9. 2 Petrus pasal 3, ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua apa, saudaraku? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi di awal khotbah ini saya bicara, saudara-saudaraku, bahwa suara di Serambi Salomo ini bicara tentang penginjilan dan kesaksian. Siapa yang bersaksi? Petrus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus datang, bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mati, dan bagaimana Yesus dibangkitkan. Bicaranya juga tentang penginjilan, menyampaikan kabar baik kepada bangsa yang tegar tengkuk. Kalau Kisah Rasul itu ada di satu tempat bernama Serambi Salomo, suara itu untuk orang-orang yang ada di sana. Saya percaya Petrus juga menulis di dalam 2 Petrus ini buat saya dan saudara semua. Dia ingatkan kepada saya dan semua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bapak Ibu, jangan pandang enteng firman Tuhan ini. Kesempatan yang ada itu berharga. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada kalau kita masih hidup jauh dari kebenaran. Saudara, saya tuh tidak akan pernah capek untuk menyampaikan ini. Jujur, saudara-saudaraku. Saya hamba Tuhan. Ya. Hidup saya pun saya masih banyak bereskan. Hidup saya dan keluarga saya harus bereskan. Begitu juga dengan Bapak Ibu, orang yang terdekat, orang yang saya kasihi. Tuhan itu baik, saudaraku. Katakan amin. Tuhan itu baik. Khotbah Petrus atau suara kebenaran yang Petrus sampaikan di Serambi Salomo, yang disampaikan oleh Petrus ini adalah cara Tuhan untuk menarik dan membawa umatnya datang kepadanya. Dan saya percaya, saudaraku, hal yang sama berlaku sampai hari ini. Saya mengutip khotbah Petrus ini di Serambi Salomo. Itu saya sampaikan kepada ini. Ini cara saya mohon kepada Tuhan. Saya dipakai Tuhan untuk menarik Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Apakah saya memaksa saudara? Tidak. Saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mengingatkan saudara-saudaraku, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Apa yang tadi sudah kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Karena saudara jangan beranggapan bahwa pendeta itu, gembala itu, hamba itu menakut-nakuti. Tidak. Saya tidak pernah menakuti siapapun juga, Tuhan. Yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Iya, ada orang yang menganggapnya sekarang itu maksudnya begini. Ada orang yang gak usah pikirin dulu deh. Yang penting senang-senang dulu kita di dunia ini. Udahlah, kita suka-suka kita seperti begitu. Lihat ayat komanya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tadi saya bilang Tuhan itu baik. Kalau boleh saya tambahkan di catatan saya, Tuhan itu sabar. Perhatikan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau saya mau baca ayat terusnya, ayat 10, bunyi firman Tuhan begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara silakan baca terus ayat firman Tuhan ini.
Catatan ini tidak boleh saudara hilangkan. Artinya apa saudaraku? Yang tadi saya sudah sampaikan, waktu kedatangan Tuhan kita tidak pernah tahu. Saudara jangan menganggap enteng hal seperti begini. Petrus pun dengan suara kebenaran bersama Yohanes. Dia bilang, dia tadi sudah sampaikan bukan? Apa dia sampaikan? Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, saya tutup khotbah saya dengan ingin berkata kepada saudara, jangan tutup hati dan kehidupanmu. Buka selalu untuk Tuhan. Ya, mari kita mau sadar. Mari kita mau bertobat. Mari kita mau mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah suara dari serambi Salomo ini menjadi suatu suara kebenaran bagi saya dan saudara. Sehingga waktu Tuhan datang, kita sudah siap sedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada